Shalom saudara-saudara, kita akan belajar dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Penekanannya di sini adalah latihlah dirimu beribadah. Saya akan bacakan satu terjemahan. Ada beda karena terjemahan ini beda sekali dengan bahasa Indonesia, jadi saya akan bacakan RSV. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Di sini dikatakan ibadah itu bukan ibadah secara kebaktian yang mungkin kita pikir selama ini seperti itu kebaktian, tapi di sini malah dikatakan di dalam RSV Revised Standard Version godliness. Kitab 1 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Anak rohaninya ini masih muda, dan Timotius saat itu sedang mengemban tugas untuk melawan ajaran sesat yang ada saat itu. Apa sih ajaran sesatnya? Jadi saat itu di Efesus, di pelayanan mereka, di sana ada kecenderungan orang melarang orang kawin. Ini dilihat di ayat yang ketiga. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi ada dua hal, mereka melarang orang kawin, dan yang kedua mereka melarang orang makan makanan tertentu yang diciptakan oleh Allah. Jadi ajaran sesat ini dikatakan di dalam ayat yang ke-7 yang tadi kita baca, jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Jadi maksudnya tahayul dan dongeng nenek tua itu dua hal ini, tentang melarang orang kawin dan melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Lalu menariknya Paulus katakan di bagian B ayat ke-7, latihlah dirimu beribadah. Lalu dikasihlah perbandingan, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ternyata latihlah dirimu beribadah bukan tentang kebaktian, bukan tentang hal lahiriahnya, bukan tentang kita pergi berapa kali seminggu kita beribadah, berapa kali kita ikutin ibadah online. Bukan itu yang penekanannya di situ, tetapi bahasa asli yang digunakan tentang ibadah itu adalah eusebio atau godliness. Ternyata godliness ini punya pengertian juga seperti sama dengan kesalehan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa dikatakan godliness itu seperti kesalehan, tetapi juga mengacu kepada hal holiness atau kesucian. Jadi kesalehan itu ketaatan seseorang dalam mentaati Injil Kristus dalam segala aspek kehidupannya. Dan menarik di sini Paulus memakai kata latihan. Latihan itu di dalam terjemahan yang lain dikatakan disiplin atau exercise. Seperti seorang atlet yang melakukan disiplin dengan sepenuh tenaganya, full effort, dengan sepenuh tenaganya, dengan giat. Pada ayat yang ke-8 dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Aneh ya, masa iya sih orang nggak boleh terlalu berolahraga? Padahal kalau menurut penelitian kan olahraga yang bagus itu bisa 5 kali seminggu, itu bagus. Ternyata yang dimaksud di sini latihan badani seperti ayat-ayat sebelumnya, karena kita nggak mau lepas konteks. Ayat sebelumnya itu tentang melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Itu termasuk hal-hal badani, hal-hal lahiriah. Tapi dikatakan di sini latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna untuk dalam segala hal. Kesalehan, kesucian hidup, atau ketaatan kita kepada firman itu jauh
berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, dikatakan dalam ayat 8, mengandung janji baik untuk hidup ini, masa sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang. Ternyata waktu kita berlatih dalam hal kesucian, kesalehan, kita nggak hanya sedang investasi sesuatu untuk sekarang ini, tetapi untuk di kekekalan. Itu yang luar biasa. Setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Tuhan memberikan rohnya di dalam kita. Dan rohnya itu seperti our best friend, teman kita yang sangat baik, yang dimanapun, kapanpun kita bisa ngajak ngobrol. Dan itu yang seringkali kita lupa. Tuhan mau pada saat kita sudah menerima Dia memberikan dua hal, memberikan Roh Kudus kepada kita, sebagai sahabat kita, sebagai penolong kita, tapi dia juga memberikan firman-Nya yang tertulis, yang bisa kita pelajari, yang kita buka untuk meneguhkan apa yang kita terima dari Tuhan, sesuai nggak dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Jadi melalui dua hal ini Tuhan mau untuk kita aktif berkomunikasi dengan Dia, nurut apa yang Tuhan mau. Dan itu nggak bisa sekali, dua kali, kita perlu latihan seperti seorang atlet. Kita ini terbatas, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu tidak terbatas. Dan Dia mampu lakukan sesuatu saat kita lemah. Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Tuhan mau waktu kita melatih diri kita dalam kesalehan, dalam kesucian, itu bisa terlihat hasilnya. Terlihat hasilnya dari apa? Kita jadi teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam hal kita berkata-kata. Bagaimana kita mengucap perkataan kita, maksudnya bagaimana kita menggunakan kata-kata kita kepada orang lain. Apakah kata-kata yang menyakiti, apakah kita ngegosip, ataukah kita malah, kalau marah biasa ya ibu-ibu, kalau marah itu ketahuan banget kata-kata apa yang paling sering kita gunakan. Nah itu kita bisa tahu dari situ. Kita perhatikan cara hidup kita dari hal yang paling mudah, yaitu dari cara kita mengucapkan kata-kata kita. Jadi ini semua sebenarnya bisa dilihat oleh orang lain. Jadi kalau kata-kata kita nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipegang, janji tinggal janji misalkan, lalu tingkah laku kita juga seringkali membuat orang tersandung, lalu dalam hal kasih kita masih perhitungan, dalam hal kesetiaan kita nggak bisa diandalkan, apalagi dalam kesucian hidup jauh dari itu semua, maka ada satu tanda tanya yang besar, apakah benar kita melatih diri kita beribadah, atau selama ini kita hanya mau kelihatan eksis dalam arti, oh iya aku ikutin ibadah online, oh iya aku berpuasa, oh iya aku lakukan hal-hal rohani yang kelihatan semuanya, wow ini orang saleh. Tetapi itu tidak membuktikan, waktu dilihat dari buahnya baru kelihatan. Disiplin dalam hal kesalehan, kesucian hidup tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita hanya bisa lakukan itu melalui pertolongan Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Tuhan akan mampukan kita untuk menjadi teladan. Ingat, jangan mentang-mentang kita tahu bahwa di dalamku ada Kristus, aku sudah milik Kristus. Gak apa-apa lah, santai aja. Kalau misalkan aku terpleset atau lakukan dosa dan yang tidak menyenangkan hati Bapa, nanti aku minta ampun, selesai. Kan Tuhan gak pernah ingat lagi dosa-dosaku. Ada orang yang begitu santainya, dia merasa seperti ini, aku bisa berdoa di mana aja, kapan aja, santai aja. Dan yang saya lihat dia ternyata kelewatan, tidak ada jam-jam di mana dia harus benar-benar bersekutu dengan Tuhan atau merenungkan firman, membaca kebenaran.
Saya pernah dalam satu lingkungan rehabilitasi. Jadi kita hidup bersama-sama, tapi terlihat ada anak-anak yang memang hanya mau beribadah itu hanya karena disuruh si kakak A, si kakak B kita beribadah, tapi nggak dari hati. Akhirnya yang seperti itu akan menjadi orang-orang yang nggak akan kuat saat mereka keluar dari panti. Akan balik lagi mereka kolaps, akan balik lagi mereka pakai narkoba dan lain-lain. Jangan sampai kita tidak latih kesalehan kesucian hidup kita, karena itu berbahaya banget. Kita harus terus memiliki kebiasaan untuk terus kontak dengan Roh Kudus, kontak dengan Tuhan melalui setiap pergumulan hidup, melalui setiap permasalahan hidup, bahkan melalui setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan ciri orang yang mau diajak kerjasama, kelihatan buah-buah dalam kehidupannya. Tidak mungkin akan menjadi orang yang makin menyusahkan orang lain, tidak mungkin menjadi orang yang makin merugikan orang lain, tetapi justru akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Waktu kita latih untuk hidup dalam kesalehan, dalam kesucian yang Tuhan mau, kita berguna. Tuhan katakan itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji-janji Allah, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin.